Bayangkan, seluruh hidupmu kamu percaya bahwa semua angsa itu berwarna putih. Kamu menulis buku tentangnya, mengajar anak-anak tentangnya, bahkan meyakinkan dunia bahwa hanya ada angsa putih. Lalu suatu hari, seseorang menunjukkan padamu satu hal yang menghancurkan segalanya. Seekor angsa hitam. Pertanyaannya, apakah seluruh teori yang kamu bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap? Disinilah Karl Popper masuk, dengan ide yang membuat banyak ilmuwan dan bahkan filsuf gelisah. Karl Popper lahir di Wina, Austria, tahun 1902, bukan ilmuwan laboratorium, tapi seorang filsuf yang berani menantang cara kita membedakan antara sains dan bukan sains. Dia hidup di masa ketika teori besar seperti Marxisme, psikoanalisis Freud, dan fisika Einstein memperebutkan gelar kebenaran ilmiah. Dan Popper bertanya, bagaimana kita tahu sebuah teori itu benar-benar ilmiah, bukan hanya cerita yang dibungkus rapi? Selama berabad-abad, sains dianggap sebagai kumpulan fakta yang diverifikasi. Kalau kamu bisa mengamati sesuatu berulang kali, berarti teori itu benar. Kedengarannya logis, tapi Popper melihat masalah besar. Tidak peduli berapa kali kamu melihat angsa putih, itu tidak pernah membuktikan bahwa semua angsa berwarna putih. Satu saja angsa hitam, dan teori itu mati. Dengan kata lain, verifikasi memberi rasa aman palsu. Popper bilang, sains bukan tentang membuktikan kebenaran, tapi tentang berusaha membuktikan bahwa kita salah. Inilah inti falsifikasi. Sebuah teori ilmiah harus memberikan prediksi yang berisiko, yang bisa salah. Kalau tidak bisa salah, itu bukan sains. Contoh, besok akan hujan atau tidak hujan. Tidak bisa salah, jadi bukan prediksi ilmiah. Besok jam 3 sore akan turun hujan 20 mm di Jakarta. Bisa salah, maka bisa diuji secara ilmiah. Popper menegaskan, teori yang baik adalah teori yang berani menempatkan lehernya di bawah gilotin bukti. Popper memuji Einstein, karena teori relativitas membuat prediksi spesifik yang berisiko. Misalnya, pembelokan cahaya bintang saat gerhana 1919, dan itu diuji. Tapi dia mengkritik Marxisme dan psikoanalisis. Menurutnya, mereka selalu punya alasan untuk membenarkan diri, apapun yang terjadi. Itu berarti mereka kebal terhadap falsifikasi, dan bagi Popper, itu tanda bahaya. Kalau teori selalu benar tak peduli buktinya, mungkin itu bukan sains, tapi dogma. Tentu saja Popper tidak kebal dari kritik. Beberapa ilmuwan berkata, kalau semua teori hanya menunggu untuk dipatahkan, bagaimana kita bisa yakin pada sains? Lainnya bilang, dalam praktiknya, ilmuwan tidak langsung membuang teori yang sekali gagal. Mereka mencoba memperbaikinya. Thomas Kuhn bahkan mengatakan, sains bergerak lewat revolusi paradigma, bukan sekadar falsifikasi terus-menerus, tapi Popper tetap meninggalkan jejak besar. Dia mengajarkan bahwa keraguan adalah inti dari kemajuan. Jadi, mungkin kita perlu menerima kenyataan pahit ini. Sains tidak pernah benar selamanya. Ia hanya belum terbukti salah, dan mungkin teori yang kita yakini hari ini hanyalah satu angsa putih, menunggu angsa hitamnya ditemukan. Pertanyaannya, beranikah kita mencarinya?